Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema pada hari ini berjaga-jaga di tengah arus. Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudara, jemaat Kolose menghadapi tantangan rohani yang kompleks. Bayangkan hidup di tengah gelimang ajaran mulai dari hukum Taurat yang ketat hingga filsafat Yunani yang rumit dan mistisisme lokal yang memikat. Di tengah kebingungan ini, muncul ajaran sesat yang mencampur adukan kebenaran dengan kepalsuan, mengancam pondasi iman mereka yang sejati, yaitu Kristus. Paulus di dalam kepeduliannya, dia menulis surat peringatan yang keras. Dia menyoroti bahaya praktek keagamaan yang menyesatkan, yang dapat merampas hadiah rohani yang telah Allah sediakan dengan cuma-cuma. Salah satu ancaman tersebut adalah kerendahan hati yang palsu. Bukannya kerendahan hati yang lahir dari pengakuan akan keterbatasan dan ketergantungan pada Allah, ini adalah topeng kesombongan. Para pengajar sesat di Kolose berpura-pura rendah hati dengan menyatakan manusia terlalu rendah untuk mendekati Allah secara langsung, lalu menawarkan malaikat sebagai perantara. Ironisnya adalah tindakan ini justru merendahkan karya Kristus yang sempurna, sang jembatan sejati antara manusia dan Allah. Mereka membangun tembok di tempat yang Kristus telah robohkan, mengganti akses langsung dengan ritual yang rumit dan tidak perlu. Penyembahan malaikat yang mungkin terpengaruh oleh tradisi Yahudi tertentu juga menjadi jerat bagi jemaat Kolose. Malaikat meskipun mulia sebagai utusan Allah, bukanlah objek penyembahan. Hanya Allah yang diungkapkan melalui Kristus yang layak menerima pujian dan hormat yang tertinggi. Dengan mengalihkan fokus kepada malaikat, jemaat Kolose berisiko kehilangan inti dari iman Kristen. Kristus sebagai satu-satunya perantara. Lebih lanjut, Paulus memperingatkan terhadap godaan untuk mengandalkan pengalaman mistis dan penglihatan sebagai dasar iman. Pengalaman rohani memang berharga, tapi bukan tolak ukur kebenaran. Para pengajar sesat di Kolose membanggakan penglihatan dan wahyu khusus, menciptakan hierarki spiritual, dan memecah belah jemaat. Kesombongan rohani ini yang didorong oleh pengalaman subjektif, bertolak belakang dengan kerendahan hati dan ketergantungan pada Kristus, yang menjadi inti ajaran Kristen. Iman sejati, tegas Paulus, bukanlah tentang pengalaman mistis, tapi tentang kebenaran objektif yang diungkapkan di dalam Injil. Saudara, renungan ini mengajak kita untuk introspeksi. Apakah kita seperti jemaat Kolose, tergoda oleh ajaran yang tampak rohani, tapi sebenarnya menjauhkan kita dari Kristus? Apakah kita mengejar pengalaman rohani demi kesombongan, atau demi keintiman kita dengan Allah? Marilah kita berpegang teguh pada Kristus, Sang Kepala Gereja, dan menolak segala sesuatu yang mencoba menggeser posisi sentralnya dalam hidup kita. Kebenaran sejati ditemukan bukan di dalam kerumitan ritual atau pengalaman mistis, tetapi di dalam kesederhanaan Injil dan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, lindungilah kami dari ajaran-ajaran palsu yang menjauhkan kami dari-Mu. Ampuni kami jika kami tergoda oleh kesombongan rohani atau pengalaman mistis yang kosong. Teguhkan iman kami di dalam Kristus, satu-satunya perantara dan jalan menuju kepadamu. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan kebenaran dan tetap berpegang teguh pada Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.